بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali di channel Musisi Pensiun, channel inspirasi, motivasi, ruqyah syar'i dan berbagi manfaat apapun yang bisa kita bagi manfaat bagi kaum muslimin. Sahabat muslim, hari ini saya ada klien. Nah, nampaknya kisahnya ini saya berpikir bahwa kisahnya ini itu menarik untuk saya angkat. Kenapa? Karena kisah dia itu sepertinya mewakili kebanyakan
kebanyakan kaum muslimah juga mungkin kaum muslimin ya laki-laki seperti itu tentang apa yang terjadi kepada dia. Oke, kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Kita coba mengeksplorasi tidak dalam rangka apa-apa. Semoga apa yang kita obrolin kali ini bisa menjadikan pelajaran besar ya bagi kaum muslimin. Kemudian juga bahwa kamu juga mencoba memperbaiki apa yang ada pada diri kamu, kemudian berusaha untuk lebih baik di kehidupan mendatang, yang dimana kita semua berusaha untuk agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Oke, Ukhti, keluhannya apa sih kemarin tuh setelah ada ruqyah yang pertama itu ternyata ketahuan kan gitu ya? Saya juga sudah mencurigai bahwa kamu memang ada sesuatu hal yang selain diri kamu yang mempengaruhi kejiwaan kamu dan lain-lain. Keluhan kamu selama ini apa sih, terutama yang kamu rasakan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk saat ini yang saya rasakan itu belum bisa menahan syahwat yang begitu besar. Sebenarnya dari sejak awal remaja, dari remaja ya? Iya, dari SMP. Ya. Saya sudah merasakan syahwat itu, dan mungkin manusiawi ya, tapi yang saya rasakan mengapa terus berulang-ulang begitu, Ustaz. Artinya syahwat itu kalau sudah mulai masuk puber, anak sudah mulai tahu, tentu secara umum memiliki itu ya. Baik. Tapi kamu merasa kamu kayaknya lebih gitu ya, lebih dari yang kebanyakan umum gitu ya. Iya. Nah, terus kemudian gimana? Untuk saat ini saya sih masih terus memperbaiki ya, Ustadz ya. Oke. Enggak, ini yang dulu misalkan kamu dari dulu sudah merasakan seperti itu. Sejak kapan kira-kira? Setelah saya berpisah dengan suami. Berpisah dengan suami. Iya. Oke, sekarang saya tanya. Biasanya kan hal seperti itu tidak ujuk-ujuk muncul ya. Iya. Nah, kemudian biasanya kita mundur ke flashback ke belakang. Kamu tadi bicara bahwa itu sejak waktu muda. Iya, remaja. Sejak remaja. Sejak kapan kira-kira itu? Kalau diukur apa? Tingkat sekolah atau umur waktu itu umur berapa tuh? SMP, Ustadz ya. SMP ya? Iya. SMP kamu merasakan gejolak yang cukup besar gitu ya? Iya, dan itu sudah mulai terbiasa dan saya... Terbiasa ini apa maksudnya? Melampiaskan gitu? Iya, melampiaskan syahwat itu kepada suatu benda. Oh, kepada benda ya? Iya. Waktu itu ya? Oh iya. Terus kemudian hal-hal yang lain mungkin kan biasanya bukan ke benda, mungkin jangan-jangan hal tersebut kan biasanya terpelihara karena ada hal-hal lain seperti pendukung suka melihat sesuatu yang tidak baik dari pandangan film atau apa? Sempat saya melihat film-film yang mungkin dilarang oleh syariat agama Islam ya, film dewasa gitu ya, 18 plus, dan juga ketika ada seseorang yang datang kepada saya, itu maksudnya pria, ya saya mencoba untuk melampiaskan syahwat saya kepada pria tersebut. Oh iya, jadi artinya mungkin kamu di umur-umur segitu mungkin berpacaran gitu ya, iya. Nanti putus, mungkin kamu pacaran lagi gitu ya, untuk ganti cowok gitu ya. Baik. Dan kamu kelihatannya kalau kayak gini mungkin kamu sangat terbuka kali ya? Iya betul. Sangat terbuka sekali ya? Terbuka sekali gitu. Oh iya. Wah ini bahaya sekali ya. Ya kucing disodorin ikan cuek istilahnya gitu. Misalnya. Oke. Jadi artinya titik poinnya ternyata itu setelah kamu mengetahui bahwa ini adalah sudah punya syahwat yang besar, kemudian itu sejak mulai saya seukuran SMP, kemudian juga apalagi kita hidup di lingkungan di negeri ini yang semua serba permisif ya. Orang tua mungkin kadang cuek, pacaran dianggap biasa dan lain-lain, itu semakin membuka peluang yang besar rusak tadi ya. Oke. Kemudian kamu berpacaran, kamu melampiaskannya mungkin dengan cara berpacaran ya seperti itu. Nah, begini, apakah sejak muda itu apa dampak syahwat itu bagi kamu sejak muda? Apa biasa saja atau memang ada sesuatu? Saya sih merasakan ada sesuatu ya, karena memang syahwat yang tidak terlampiaskan, maksudnya tidak ke dalam hal intim gitu, hanya kita tahu luarnya saja ke pasangan tersebut. Jadi saya melampiaskan itu
mencari ke suatu benda, atau ya dampaknya orang-orang sekeliling saya gitu, termasuk keluarga. Jadi uring-uringan, gak jelas gitu, terus marah-marah, emosi yang tidak terkontrol gitu, dan saya juga gak mau seperti ini gitu sebenarnya. Iya. Gitu. Oh, jadi kamu bawaannya jadi ketika itu tidak full terlampiaskan, maka bawaannya jadi uring-uringan, lalu kemudian marah gitu ya? Iya, Ustaz. Oh ya, tapi ada yang menarik loh gini. Kamu dari cerita kamu tuh ada yang menarik gini. Kamu kan cerita konsultasi ke saya. Baik. Ketika syahwat kamu demikian besar itu, tapi di satu sisi ketika kamu si laki-laki, kan kalau laki-laki itu kan, kalau perempuan masih banyak biasa nahan ya, kalau laki-laki itu kan nggak bisa nahan biasanya. Iya. Katanya kamu kalau sudah si laki-laki itu berniat jahat seperti itu, tiba-tiba kamu merasa bergejolak di badan kamu seperti itu ya? Iya, saya merasa badan saya panas gitu, menolak gitu ketika si pria tersebut meminta gitu untuk, ya maksudnya sampai ke hubungan suami istri. Itu tiba-tiba badan saya panas dan menolak, berontak gitu, bahwa saya nggak mau gitu. Dan tapi saya memancing, tapi saya menahan diri gitu untuk. Nah itu yang saya aneh dari kamu, kamu itu memancing, kemudian tapi ketika sesuatu yang dipancing itu kan berarti memancing, memasuk kepada sesuatu yang umpan tadi ya. Tapi ketika umpan itu mau dimakan sama si itu, lalu kemudian terjadi penolakan. Iya, Ustaz. Itu yang terjadi begitu? Iya, betul. Oh, berarti wah ini bisa terjadi bahaya sekali ya resiko kamu ya. Terutama memang resiko itu satu, dan kemudian kita lihat laki-laki itu ketika hal-hal tersebut terjadi maka bisa terjadi pembunuhan dan lain-lain di saat seperti itu kan gitu. Oke. Kamu melampaui itu, tapi sejauh ini Allah melindungi kamu ya dari hal yang paling besar seperti itu ya. Oke. Kemudian kamu menikah ya? Iya. Apa harapan kamu waktu itu dengan menikah? Menikah ya ridholillahi ta'ala, yang ingin merawat suami dan berbakti ya, berbakti kepada suami gitu. Ketika berlangsungnya pernikahan, 2 minggu setelah menikah itu suami sakit, dan sakit yang payah mungkin ya? Sudah sakit yang berat dan bisa dikatakan mematikan juga. Saya itu harus fokus untuk mengurus suami, dan tidak ada belum merasakan seperti bulan madu gitu ya. Lillahi ta'ala aja, hanya saya mengurus suami, terus mengurus suami selama 3 tahun, dan itu harus menahan syahwat aku tuh selama 2 tahun lah gitu. Itu luar biasa juga, dan dampaknya itu kepada suami juga, kepada anak juga, dan keluarga sekeliling. Oke, nah tadi kelihatan gini, ketika kamu menikah, berarti mungkin kamu berpikir, ya Allah terima kasih, akhirnya mungkin tekanan yang selama ini dari artinya syahwat ini bisa kita salurkan dengan cara yang halal kan, seperti itu harapannya kan? Iya. Tadinya seperti itu. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah masih ingin mengajari kamu apa, tapi ternyata waktu kamu sudah sangat berharap bahwa ini semua bisa direalisasi, justru sejak awal hal ini tidak terrealisasi dan sangat jauh berkebalikan dari apa yang kamu harapkan. Di mana kamu tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan apa, justru kamu mengurus orang yang sedang sakit yang cukup payah, dan akibatnya kemudian kamu marah-marah gitu ya. Iya, emosi tidak terkontrol, dan itu saya pendam, meledak lah gitu emosi itu. Oke, sahabat muslim, kami perlu menceritakan ini karena ini sebenarnya mungkin saja ini fenomena gunung es, artinya yang nampak seperti ini, dan ternyata mungkin sangat yakin, apalagi dengan fenomena mudahnya akses pacaran dan semua hal-hal yang serba diperbolehkan di lingkungan dan masyarakat kita, hal seperti ini tentu adalah hal yang sangat banyak. Saya mengangkat kisah ini agar semua kita punya kesadaran, orang tua semua kita punya kesadaran bahwa kita dalam bahaya besar tentang maksiat hal seperti ini. Dan setelah bercerai dengan mantan suami, dan itu bergejolak lagi syahwatnya. Bergejolak lagi ya? Iya, baik. Bergejolak lagi syahwat tersebut, terus kamu sempat juga dekat dengan beberapa laki-laki juga ya? Tapi kejadian yang sama muncul juga aneh ya. Jadi artinya kamu memancing orang, tapi kemudian ketika orang tersebut terpancing, kamu malah melakukan penolakan besar ya? Iya. Oh, subhanallah. Sahabat muslim, dia mengeluhkan sakit yang kemudian
saya suruh periksa dia ke medis. Ketika di medis semua lengkap, pemeriksaan darah, USG, dan pemeriksaan beberapa orang ahli. Itu apa ahli itu? Spesialis kandungan ya. Bedah kandungan. Bedah kandungan lengkap ya. Kemudian mereka tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang aneh gitu kan ya. Artinya ini flat gitu. Tapi dia merasakan sakit, panas, menggigil, dan kesakitan juga kan seperti itu, luar biasa. Nah, kami para peruqyah tentu tidak salah juga melihat hal seperti ini. Salah satu yang bisa mencirikan sakit itu non medis, adalah dia ada, dia nampak, dia terasa. Tapi ketika kita coba buktikan secara faktual, secara realita dengan pemeriksaan lab dan ini itu tidak nampak. Tapi sakit itu ada, sakit itu terasa. Dan ini bisa salah satu menjadi ciri bahwa sakit ini adalah sakit non medis. Dan ketika di ruqyah pertama kali, kamu luar biasa ya reaksinya, sangat biasa. Keras. Nampak sekali dari hasil ruqyah pertama itu besarnya reaksi yang timbul dari ruqyah itu. Nah, ba'da di ruqyah apa yang kamu rasa? Ya otomatis lemes ya Ustadz, lemas dan pusing juga, sakit kepala. Itu ketika disentuh oleh ustadznya itu setrum aja gitu, seperti nyetrum, dan ketika semua badan disentuh oleh saya gitu ya atas perintah ustadznya, itu di bagian reproduksi itu emang sakit banget, perut, dan keluar seperti sesuatu yang dari perut, lambung ke tenggorokan, dan keluar lagi, muntah lagi berapa kali. Dan itu saya merasakan kayak bukan saya gitu, ngeraung, terus mengamuk gitu, teriak-teriak, nangis lagi, dan macam-macam lah gitu. Tapi ya saya lawan tapi nggak bisa juga gitu. Baik. Nah, sahabat muslim, beberapa orang mungkin tidak menyadari ada di kami biasa menyebutnya sebagai jin nasab. Artinya boleh jadi ada seseorang yang sudah diikuti dan ditemani oleh jin sejak dia kecil, entah datang dari orang tuanya, kakek nenek dan lain-lain. Dan ini kemudian salah satunya juga turut memperkeruh, selain memang karakteristik dan sifat orang tersebut, tapi juga kadang-kadang diperkeruh oleh jin yang dia tidak sadar masuk di sana, sehingga dia melakukan hal-hal yang sifatnya overlapping, berlebihan. Ada syahwat berlebihan, ada marah yang berlebihan, ada hal-hal yang berlebihan, walaupun tidak mesti bahwa ini gangguan jin. Tapi ketika di ruqyah, kemudian Allah banyak memberitahu kemungkinan besar indikasinya adalah kena gangguan jin. Kemudian syahwat-syahwat dia juga yang dia ceritakan tadi itu boleh jadi didorong kuat oleh jin, sehingga agar terjadi agar dia melakukan dosa yang kemudian Allah murkai. Tapi kemudian juga kelihatannya jin ini juga bisa juga kemudian melakukan sesuatu yang lebih bahaya lagi. Artinya ketika sudah mau laki-laki, namanya juga laki-laki gitu ya, kemudian kamu seperti itu, kemudian kamu tolak seperti itu, mungkin justru bahayanya jauh lebih besar kan, seperti itu. Kita suka lihat akhirnya ketika ditolak maka terjadi kekerasan yang terjadi mungkin sampai pada pembunuhan. Nah, sahabat muslim, dari kisah ukhti ini, saya menasihatkan kepada diri saya, kepada juga ukhti ini, dan juga kepada kaum muslimin semua, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, yaitu untuk menahan syahwat yang terbesar itu adalah berpuasa. Bagi yang belum bisa menikah, berpuasa. Dan Islam telah melarang hubungan laki-laki dan perempuan, mengatur akses pertemuan mereka, kemudian juga bahwa disuruh menundukkan pandangan dan lain-lain. Kemudian ada hal-hal dalam hubungan yang terbatas. Kemudian tidak perempuan itu kemudian memblow up, kemudian di sosmed itu memamerkan wajahnya, memamerkan kemesraan dan lain-lain, memamerkan dan semua bertabarut bahkan berhias. Dan ini semua adalah sarana-sarana untuk memancing hal-hal yang kemudian meninggikan syahwat. Dan apalagi orang yang kemudian di badannya ada jin, dan kemudian jin ini terus mempush untuk melampiaskan syahwat tersebut, justru lebih berbahaya. Artinya stop semua hal-hal berupa pandangan dan pendengaran yang bisa mengakses hal-hal yang bisa memancing syahwat tersebut. Kemudian yang jelas pasti yaitu memperkuat masalah ibadah sunnah, ibadah wajib pasti ditepati, dipenuhi. Kemudian ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah, kemudian juga zikir pagi petang, kemudian ibadah-ibadah sunnah seperti sholat dan lain-lain. Kemudian yang terpenting juga menghadiri kajian ilmu hingga terbentuk lingkungan yang bisa mendorong dan mendukung untuk
menahan itu sampai itu Allah menurunkan pertolongan hingga mendapatkan yang halal. Semoga Allah terus menolong dia untuk memperbaiki diri, dan setelah ini mungkin kita akan lakukan ruqyah yang kedua, karena ruqyah yang pertama sudah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Semoga ini bisa bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, terakhir, apa yang kamu mungkin nasihatkan dari apa yang pengalaman kamu ini, kan kamu bisa mengambil pelajaran kepada para remaja, anak-anak sekolah, anak kuliah, mahasiswi, atau bahkan yang sudah ibu rumah tangga. Apa sih yang kamu pesankan? Ada hal yang berapa tahun ini kamu ambil petik, kamu bisa kasih nasihat buat mereka? Yang dapat dipetik dari kisah saya, yaitu ketika manusia telah timbul syahwat, itu kan syahwat datangnya dari Allah gitu ya. Kita tidak bisa mungkiri dan tidak bisa diwakilkan dengan orang lain untuk yang sudah mempunyai pasangan ya. Ketika pasangannya tidak bisa memenuhi, dan bagaimana kita bisa menahan syahwat itu dan bisa perbanyak ibadah ya, istighfar terutama, itu dampaknya besar banget gitu. Puasa juga dan zikir petang itu untuk untuk mengontrol juga gitu ketika emosi datang, apalagi sebagai ibu rumah tangga yang punya anak gitu. Dan memang pacaran itu dilarang, harusnya itu saya menuruti perintah orang tua yang seharusnya itu diikuti gitu, tapi saya langgar gitu, dan ini akibatnya melanggar aturan dari orang tua dan syariat. Terbukti ya pacaran itu hal yang paling buruk untuk memancing syahwat ya? Iya, terbukti banget, dan merasakan hal yang luar biasa itu. Dan akhirnya ketika itu tidak tersalurkan, tersampaikan, yaitu untuk jaminannya neraka jahanam, dan nauzumijalik, saya tidak mau masuk neraka juga dan ingin selamat dunia akhirat gitu. Baik, itu tadi dengarkan ya pesan dia, bahwa ternyata inti yang tadi dia bilang, ternyata ibadah seperti zikir, istighfar dan lain-lain itu sangat kuat untuk menahan, merem laju si syahwat ini, dan itu sudah buktikan, dan kemudian semakin kuat maka akan semakin kuat. Kemudian nanti berikutnya adalah rubah lingkungan. Nggak bisa nih kalau lingkungan nggak rubah teman, rubah lingkungan. Artinya teman bukan dimusuhi yang dulu, tapi kalau teman-teman yang membawa kurang baik dan lingkungan kurang baik, cukup say hello sekarang. Dan kemudian dengan teman-teman baru justru intens, karena kita akan ketularan seperti Rasulullah. Kalau teman sama minyak wangi, kan paling tidak ketemu minyak wanginya atau dikasih minyak wangi, ketemu pandai besi, kita kena bau atau kena percik apinya. Oke sahabat muslim, semoga ini bermanfaat, karena ini adalah fenomena besar di kalangan kaum muslimin, yaitu tentang persyahwatan, dunia persyahwatan yang hari ini orang melakukannya di masjid, bahkan di tempat ibadah, dimanapun orang tidak tahu lagi peduli, dan semua adalah disebabkan satu, dirinya tidak menahan, kemudian setan yang mempengaruhi, kemudian difasilitasi oleh keadaan yang saat ini yang tidak ada peraturan, yang kemudian saklek untuk menahan ini semua, dan kemudian juga keluarga yang tidak peduli dan kerabat yang tidak peduli, hingga membuat ini semua menjadi seperti lingkaran setan, hingga terjadilah perzinahan di mana-mana. Hingga jangan heran kalau azab Allah itu turun bertubi-tubi, karena Allah sudah mengatakan demikian. Kalau perzinahan sudah merebak, maka itu sudah terjadi penghalalan terhadap turunnya azab Allah. Demikian sahabat muslim, terima kasih banyak Ukhti ya. Semoga apa pengalaman kamu bisa menjadi berharga buat kaum muslimin yang lain, bagi ibu rumah tangga, kemudian para remaja putri seperti itu. Demikian, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konsentrasi, bermohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, niatkan untuk ruqyah, karena ruqyah butuh kepada niat, tidak seperti baca Quran biasa. Kemudian minta kepada Allah agar segala keburukan kamu minta ampun dulu. Setelah kamu minta ampun kepada Allah, lalu kemudian kamu minta kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan, dan kalau ada jin hanya Allah yang bisa mengeluarkan jinnya, yaitu minta kepada Allah agar mengeluarkan keburukan dari badan kamu termasuk jin. Kemudian nyatakan dalam hati kamu, hai jin, siapapun kamu, dengar, nih, camkan baik, siapapun kamu, selama apapun kamu di dalam badanku, dari manapun asalmu, entah dari sihir, jin, nasab dan lain-lain, ini bukan tempatmu. Demi Allah kamu bersumpah, saya tidak ridho kamu di dalam badan saya. Bodoh amat itu. Mau kamu bilang nolong saya, kamu sayang sama saya, kamu menjaga saya, gak peduli. Katakan itu. Karena saya tidak butuh penjagaan jin.
Saya hanya butuh kepada Allah. Dan kalau itu masuk dari nenek moyang saya dari dulu, nggak peduli juga saya nggak butuh kamu. Saya hanya butuh Allah. Lawan, perintahkan dengan sugesti kamu yang kuat agar dia keluar. Oke, sekarang terasa di mana? Yang paling terasa di mana? Di kepala. Kepala. Oke ya, dengarkan baik. Kalau mau muntah, muntahkan lewat di ember situ ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Ya masyarul jin, kalau kalian dari badannya saudari kami ini, kalian keluar. Kalau kalian ikut dari dia, bagaimanapun juga kalian keluar. Gak ada alasan apapun kecuali keluar. Keluar mulutnya, yang di kepala, yang mungkin di alat reproduksinya membuat dia sakit sama ini, membuat dia panas, yang kemudian kacau kalian melakukan makar-makar. Dan sebenarnya orang ini sehat, kalian keluar semua karena Allah. Jangan main-main dengan Allah. Allah melihat kamu. Keluar, apapun alasan yang gak boleh kamu dalam badan. Paham? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluar kamu dari mulut. Keluar. Kalian semua keluar mulut. Keluar. Sekarang saya tanya, kenapa kamu di badannya? Kenapa? Sekarang saya tanya, kamu mau tobat nggak? Mau tobat nggak? Mau tobat nggak? Ya? Kamu mau keluar? Mau tobat nggak? Cuma dua pilihannya. Saya hajar kamu habis-habisan, mungkin kamu mati, nggak peduli saya. Dan kemudian, atau kamu tobat keluar? Mau disiksa dengan teruskan bacaan laporan biar kamu kebakar, mau? Kalau gitu mau tobat nggak? Mau? Oke. Sekarang saya nggak peduli kamu mau dapat dari sihir atau apa, kamu keluar semua, paham? Kamu keluar mulutnya, paham? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Muntah, dorong dia. Biar dia keluar. Dorong. Ya betul lah, keluar. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما
كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما بهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Saya tanya kamu, aina ma takun yati bikumullah jami'an minallah ala kulli syai'in qadir. Kenapa kamu masuk dalam badannya dia? Kamu mau jaga dia? Hah? Kamu mau jaga dia? Hah? Pakai ngomong bahwa dia sampai dia nanti punya suami lagi, kamu mau jaga dia? Begitu? Ngomong? Begitu? Terus apa? Gak ada kepentingan kamu mau jaga-jaga ini itu, paham? Gak boleh manusia dijaga jin atau jin sok-sok jaga manusia, gak ada. Yang ada akhirnya jadi begini. Dia malah sakit badannya, malah sakit, kamu malah zolim sama dia. Bukan kamu bantu. Kalau kamu bantu, kamu doakan saudara. Kalau kamu memang muslim, kamu doakan saudari muslim kamu. Bukan dengan cara masuk seperti ini. Jangan sok-sok bisa melindungi dan lain-lain. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.